Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan serta kesempatan bertemu dengan Ramadan di tahun ini. Mengisi kegiatan Ramadan di tahun ini, KJRI Karawaci membuat sebuah program yang sangat luar biasa, yakni ngabuburit bareng KJRI Karawaci. Namun sebelum hal tersebut kita laksanakan, di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Konsul Jenderal Republik Indonesia, Bapak Toto Priyananto, yang pada kesempatan ini kami mohon kesediaannya untuk dapat memberikan sambutan serta menyapa warga negara Republik Indonesia yang sedang berada di Provinsi Sindh, Pakistan. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan yang utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita semua dapat dipertemukan di hari yang penuh berkat ini. Dalam kesempatan yang baik ini, dalam bulan yang penuh berkah dan kemuliaan ini, izinkan saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Semoga kita semua dapat menjalankan ibadah puasa ini dengan baik dan semoga segala amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, di tengah situasi pandemi virus COVID-19 ini yang merupakan pandemi global yang kita rasakan pada saat ini, saya mengajak kita semua untuk terus menjaga kesehatan serta mematuhi semua aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Pakistan terkait dengan pandemi virus COVID-19 itu. Kita perkuat silaturahmi dan mempererat persatuan di antara kita sesama warga negara Indonesia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan bulan Ramadan ini sebagai syahrul ibadah, bulan beribadah kepada, bulan penuh rahmat, bulan penuh pengampunan, sehingga merugilah orang-orang yang tidak memaksimalkan fungsi Ramadan ini sebagai bulan bertabur mahfirah. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan Baginda Rasulullah. Beliau yang memberikan kita istinari cahaya petunjuk, mengajarkan kita amalan-amalan yang mampu meningkatkan persentase keimanan kita di bulan Ramadan ini, sehingga kita semua tercerahkan. Bahkan dalam kondisi terpapar pandemi sekarang ini, Rasulullah juga mengajarkan bagaimana cara melakukan ritual kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti apa yang telah disampaikan oleh ulama-ulama di sekitar kita. Saya mengharapkan semua home staff beserta keluarga, semua lokal staff beserta keluarga, semua warga negara Indonesia beserta keluarga dan untuk bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Harapan saya tetap jaga iman, jaga kesehatan, selalu menjaga kebersihan, jaga persatuan berbangsa dan bernegara, dan jangan lupa untuk selalu mengindahkan peraturan pemerintah setempat. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur, kita terutama teman-teman yang berada di guest house, alhamdulillah semalam dengan perasaan saya yang sangat gundah, mereka alhamdulillah terbebaskan dari infeksi virus COVID-19 ini. Saya mendoakan semoga kita semua terjaga dari virus COVID itu, dan melalui kesempatan ini saya mengajak untuk meraih pahala Ramadan bersama dengan program Ngopi Kajian. Selamat menunaikan ibadah puasa 1441 Hijriah. Wabillah taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pelaksana fungsi Pengsosbud KJRI Karachi mengangkat tema ngopi. Ini sebenarnya tema ini sangat nakal menurut saya nih. Imam Syafi'i dalam salah satu qaul kadimnya, orang yang berniat ngopi saja itu bisa membatalkan puasa loh. Tapi Masya Allah, ini bukan maksud untuk membatalkan puasa kita, akan tetapi tema ini diusung untuk mengangkat presentasi keimanan kita. Ngopi berarti ngobrol perkara iman. Insya Allah kedepannya kita akan sama-sama memahami apa sih sebenarnya iman itu. Dalam Al-Quran ditemukan kurang lebih sekitar 811 kali kata-kata iman itu diucapkan. Kata iman dalam kamus Al-Ma'ani disebutkan bahwa iman itu berasal dari kata atau adjektif dari kata amana yu'minu imanan, yang berarti al-aman, keamanan, yang berarti proteksi, yang berarti garansi. Artinya seseorang yang memiliki keimanan itu tidak perlu khawatir akan tidak mendapatkan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang beriman tidak perlu khawatir jabatannya nanti akan dicopot. Seorang yang beriman tidak perlu merasa sendirian, atau seorang jomblo misalkan, adik-adik kita yang masih mahasiswa, jangan khawatir. Insya Allah kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah yang akan memberikan, karena kita betul-betul yakin dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian halnya tentang puasa ini. Dalam Al-Quran tadi disampaikan bahwa kurang lebih 811 kali kata atau kalimat al-iman ditemukan dalam Al-Quran. Kalau ditelusuri ayat demi ayat, kita akan mendapati bahwa ternyata atau pada kenyataannya kata-kata iman itu selalu berbarengan dengan kata-kata wa amilus sholihat, mengerjakan amalan-amalan yang baik. Artinya tidak saja dengan keimanan, tapi harus ada amal soleh. Kadang-kadang kita terjebak dalam mengartikan kata-kata amal soleh di sini. Amal soleh di sini, sebagian mufassir menerjemahkan kata-kata amal soleh itu adalah amalan yang baik. Padahal sebenarnya kalau kita perhatikan kata demi kata amalun dengan soleh. Soleh artinya cocok. Artinya amalan yang cocok. Ada yang amalan yang baik tapi tidak cocok. Contoh kecil misalkan di bulan Ramadan ini, dalam hadis Sayyidina Rasulullah SAW ditemukan bahwa awal bulan Ramadan itu adalah rahmat, yang kedua adalah maghfirah, dan yang ketiga adalah itqa'um minan nar. Artinya kita harus menyesuaikan. Amalus soleh di sini adalah menyesuaikan perkataan Sayyidina Rasulullah SAW dengan amalan-amalan kita di 10 awal Ramadan itu. Apa yang ingin kita capai 10 awal Ramadan? Rahmat. Rahmat. Cari hadis-hadis, cari amalan-amalan yang memiliki nilai rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di Indonesia banyak sekali yang bisa kita memberikan kasih sayang kepada mereka dengan berbagi harta, berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, kepada satu bentuk kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya wa amilu as-shalihat. 10 kedua Ramadan kita capai maghfirah. Banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ampuni semua dosa kita, menggali, mencari semua. Kira-kira kurun waktu 1 tahun ini dosa apa yang pernah lakukan? Kurun waktu beberapa tahun yang lalu dosa apa yang pernah kita lakukan? Itulah yang kita cari, kemudian kita gali, kita hadapkan semua dosa-dosa yang kita lakukan, yang pernah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon pengampunan kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Itu namanya wa amilu sholihat. Dalam hadis dikatakan man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Coba perhatikan kata-katanya.
iman, selalu bergandengan kata-kata iman di situ, bahwa iman merupakan pondasi paling utama dalam segala amalan kita. Kalau tanpa iman kita tidak mungkin mendapatkan yang namanya rahmat. Tanpa iman tidak mungkin kita mendapatkan yang namanya maghfirah. Tanpa iman tidak mungkin kita terhindar dari siksaan api neraka. Yang terakhir, Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah itqa'un minan nar. Kira-kira apa yang kita lakukan sehingga kita bisa terhindar daripada api neraka? Jauhi semua amalan-amalan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lakukan amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak memohon ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita terhindar daripada itqa'un minan nar. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disampaikan oleh Imamul Auza'i, bahwa kata iman itu tidak hanya sekedar kata-kata, tidak hanya sekedar apa yang dibenarkan oleh hati, tapi Imamul Auza'i mengatakan bahwa al-imanu huwa amalul qalbi. Amalul qalbi, qaulul qalbi, wa amalul jawari. Yang pertama adalah qaulul qalbi. Ia merupakan suatu perkataan hati. Kita betul-betul meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan semua ini. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita keimanan. Siapa kira-kira yang memberikan kita kemampuan untuk melakukan puasa di siang dari imsak sampai iftar? Itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita pahami, kita tanamkan dalam hati kita, bahwa kita mampu berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita sehat, bukan karena kita kuat, bukan karena kita tegar, akan tetapi semuanya ini karena Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya qaulul qalbi. Kemudian amalul qalbi adalah ikhlas dalam menjalankan ibadah puasa ini. Betul-betul mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan dalam salah satu qaul Imam Syafi'i, kalau misalkan ada kata-kata kita ketika berpuasa, saya ingin berbuka, sebagian ulama mengatakan bahwa batal puasanya. Sebagian ulama lain mengatakan bahwa pahalanya daripada puasa itu dikurangi. Hanya sekedar ungkapan hati, amalan hati, tidak ikhlas untuk menerima menjalankan ibadah puasa yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan mengetahui bahwa puasa adalah untuk kesehatan kita, puasa adalah melatih jiwa kita, puasa adalah untuk memberikan kita istinari sehingga kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qaulul jawahir atau amalul jawahir, yaitu iman adalah apa yang kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau misalkan Al-Quran melarang kita melakukan sesuatu, jangan dilakukan. Kalau misalkan Al-Quran melarang kita atau memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu, kita lakukan. Itu namanya amalul jawari. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Sayyidina Rasulullah SAW tidak akan berzina seorang penzina kalau masih ada iman di hatinya. Tidak akan mencuri seorang pencuri kalau masih ada iman dalam hatinya. Karena Bapak yang dimuliakan, waktunya sangat singkat. Kita masih ada waktu mungkin sekitar 3 menit. Mudah-mudahan insya Allah pertemuan perdana ini bisa menjadikan kita semakin erat hubungan kita, terutama masyarakat yang ada di Provinsi Sin, sehingga kita bisa sharing tentang hal-hal yang berkaitan dengan seputar puasa. Ada di corner Facebook kita, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan di corner tersebut sehingga kita bisa pertemuan berikutnya membahas masalah-masalah atau hal-hal yang diperlukan oleh masyarakat. Mari kita bersama-sama bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya amalan ini
dijadikan atau diberikan berkah atau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fima razaqtana wa anta khairur razikin. Allahumma fir dzunubana warhamna wa'afina wa'fu anna ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukrulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah sama-sama kita mendengarkan tausiah dari Ustadz Muhammad Asri Aidit, di mana insya Allah apa yang disampaikan dapat menambah ilmu pengetahuan kita tentang agama dan Islam, sehingga kita dapat beribadah dengan lebih baik, khususnya di bulan Ramadan yang suci ini, insya Allah. Dan sekali lagi kami sampaikan bahwa program ini merupakan program yang rutin yang akan dilaksanakan oleh KJRI Karachi selama bulan Ramadan, dan insya Allah undangan berikutnya untuk kita bertemu secara online akan kami sampaikan melalui grup WNI. Untuk itu, sebelum kita akhiri, kami mohon kesediaan Bapak Konsul Jenderal Republik Indonesia, karena ini juga akan menjelang buka puasa, untuk dapat menyampaikan penutup sekaligus menyampaikan selamat berbuka puasa. Demikian untuk waktu, kami persilakan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, baru saja kita mendengarkan apa yang menjadi keinginan kita bersama di dalam menjalankan amalan-amalan di bulan suci Ramadan ini. Saya mengharapkan kiranya pertanyaan-pertanyaan ataupun hal-hal yang akan disampaikan melalui program MOPI ini yang dibimbing langsung oleh Bapak Asri dapat berlangsung dengan baik. Mohon maaf, pertemuan kita tidak bisa dilakukan secara face to face ataupun secara langsung yang pada tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu kita lakukan di Wisma KJRI Karachi. Kedepannya kita doakan semoga kita bisa bertemu secara langsung, bisa merayakan ataupun melakukan sholat tarawih bersama dan buka puasa bersama di Wisma ataupun di kantor konsulat sesuai dengan keadaan yang jadi nanti. Kegundahan kita terhadap pandemik ini moga-moga cepat berakhir, dan sekali lagi selamat menjalankan ibadah puasa, selamat berbuka puasa dalam waktu 30 menit lagi ya. 30 menit lagi kita akan berbuka puasa. Selamat berbuka puasa, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Assalamualaikum.